Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman mahasiswa. Untuk kebinekaan 6 hari ini kita akan mempelajari dan mengunjungi wisata virtual tentang memorabilia Museum Proklamator Bung Karno. Nah, bagaimana nanti kegiatan di dalam, kita akan belajar tentang sejarahnya dengan beberapa narasumber yang kompeten di bidang perpustakaan. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan hari ini saya sudah berada di Museum Memorabilia Proklamator Bung Karno. Dan saya tidak akan sendirian karena saya akan ditemani langsung sama narasumber yang nanti akan ngejelasin kira-kira dalamnya seperti apa, kemudian pelajaran-pelajaran apa yang kita bisa ambil, seperti itu. Langsung aja kita masuk yuk. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah masuk di ruangan memorabilia Proklamator Bung Karno dan saya akan berbincang langsung sama narasumber kita, yaitu adalah Bapak Fauzi. Assalamualaikum Bapak Fauzi, selamat siang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak, ini kan kita mau muter-muter yang ada di ruangan ini gitu ya. Ini tentang memorabilia berarti nyebutnya ya. Ini memorabilia dari bagian layanan dari perpustakaan Proklamator Bung Karno. Jadi kalau di sini tuh isinya berbeda dengan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan yang lain. Kalau perpustakaan yang lain kan mayoritas buku. Nah, di sini kita punya keistimewaan yaitu koleksi non buku yang bentuknya benda-benda memorabilia. Nanti kita bisa lihat sambil jalan. Oh, boleh langsung aja deh Pak ya. Siap. Oke, kita awali dengan sejarah pembangunan perpustakaan Proklamator Bung Karno ya. Oke, Bapak. Langsung aja Mas. Oh iya. Jadi ini adalah maket, kebetulan ini maket yang baru dari perpustakaan Proklamator Bung Karno ya. Karena kita baru saja membangun gedung 4 lantai yang insya Allah nanti akan bisa segera kita gunakan, kita manfaatkan dan masyarakat bisa menggunakannya untuk berbagai kegiatan. Nah, perpustakaan Proklamator Bung Karno sendiri diresmikannya tanggal 3 Juli tahun 2004. Waktu itu yang meresmikan adalah Ibu Megawati Soekarno Putri yang kebetulan saat itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya ide gagasan pembangunan itu diawali dari Wali Kota Blitar periode 2001 sampai 2010, Bapak Jarod Saiful Hidayat yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI juga, anggota DPR sekarang. Nah, beliau punya ide gagasan, istilahnya Blitar itu bisa dijadikan dapur nasionalisme, atau istilahnya karena kita kan di Blitar itu punya makamnya Bung Karno. Nah, bagaimana agar orang-orang yang datang ke Blitar itu tidak hanya tahu tentang makamnya Bung Karno, tapi juga ide, gagasan, dan pemikirannya Bung Karno itu apa aja. Akhirnya beliau punya pemikiran untuk membuat apa istilahnya itu Bung Karno Library atau perpustakaan Bung Karno yang nanti di dalamnya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, salah satunya adalah museum. Nah, kalau di sini kita nyebutnya adalah memorabilia. Ide itu tercetus karena beliau sering melihat tokoh-tokoh di luar negeri yang punya kayak apa itu istilahnya, di Amerika banyak presiden yang dibuatkan, John F. Kennedy, di Asia ada Java itu Ho Chi Minh. Nah, kenapa di Indonesia kita nggak punya? Padahal kita punya pemimpin besar yang jasanya sangat hebat sekali. Nah, akhirnya punya ide seperti itu. Tapi ada berbagai istilahnya halangan dan rintangan pasti ada. Kayak nanti akan dibuat di mana, terus biayanya dari mana, ini nanti siapa saja yang akan dihubungi. Akhirnya satu persatu hal itu mulai diurai kan. Jadi istilahnya Pak Jarod itu mulai dari ide awalnya aja. Jadi dia punya ide, istilahnya ideologisnya dia itu ingin seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Blitar sebagai pusat studi tentang Bung Karno untuk istilahnya mereaktualisasi, kemudian menyebarluaskan ide-ide dan pemikiran Bung Karno. Kemudian ada alasan lokal empiris, jadi agar masyarakat di Blitar itu bisa istilahnya dari segi sosial dan ekonomi meningkat
dengan adanya nanti pembangunan perpustakaan Proklamasi Bung Karno ini. Nah, kemudian ide itu dibicarakan dengan stakeholder mulai dari pemerintah daerah, birokrasi, kemudian dari instansi pusat, kemudian BUMN, kemudian dengan keluarganya Bung Karno. Dan setelah itu sedikit-sedikit mulai terbuka. Akhirnya pada peringatan hall-nya Bung Karno yang ke-100 yang kebetulan waktu itu diadakan di Kota Blitar, itu mulai di prasasti pembangunan itu mulai ditandatangani oleh Mas Buruh dan Ibu Ratnasari Dewi atau Dewi Soekarno. Ya walaupun waktu itu untuk pembangunannya nanti di mana, dananya dari mana, belum ada, tapi semangatnya sudah ada dulu. Setelah itu akhirnya di Blitar ini ada yayasan namanya Yapeta ya, Yayasan Pemberdayaan Rakyat. Itu kebetulan Bapak Pamurah Harjo itu salah satu pendirinya, itu punya tanah di depan makamnya Bung Karno yang luasnya 4.000 meter. Beliau juga punya keinginan agar di Blitar ini ada museumnya Bung Karno, atau istilahnya tempat yang bisa masyarakat itu belajar tentang Bung Karno. Ide gagasan bertaut dari Pak Jarot ke Pak Pamurah Harjo, tanahnya dihibahkan, kemudian ditambah dengan istilahnya dana dari APBN, membebaskan tanah rakyat di sini. Akhirnya mulai dibangun tahun 2003 bulan Agustus, diletakkan batu pertama. Pembangunan sampai dengan bulan Juli, sampai 1 tahun itu, 11 bulan, akhirnya tanggal 2 Juli bangunan ini diresmikan. Konsep bangunannya seperti ini ya. Kita bisa lihat ada konsep bangunan seperti Candi Penataran, kemudian ada tiang-tiang pilar 21 yang menandakan tanggal meninggalnya, tanggal lahirnya, bulan lahir dan bulan meninggalnya Bung Karno. Jadi tinggi tiang itu 6 meter, jumlahnya ada 21 sebagai tanggal meninggalnya Bung Karno. Kemudian konsep bangunan yang sesuai dengan tahun kemerdekaan atau proklamasi, 17 tangga ke atas makam sesuai dengan tanggal kemerdekaan. Kemudian ada patung Bung Karno depan, itu beratnya 8 kuintal sesuai dengan bulan kemerdekaan. Ada relief patung Bung Karno, relief cerita ke perjalanan hidup Bung Karno yang ada di timurnya kolam, itu panjangnya 45 meter. Seperti itu konsep bangunannya. Kita juga punya panggung terbuka karena kebetulan Bung Karno itu kan sangat suka seni. Dia ketika di pengasingan di ND dan di Bengkulu itu terlibat dalam istilahnya membuat sanggar sandiwara, atau kalau kita nyebutnya dulu tonil ya, itu agar masyarakat bisa berkegiatan kesenian, agar masyarakat juga cinta seni. Lanjut lagi. Oke. Jadi kita langsung sambil jalan boleh, aja gitu boleh. Pak ya, sambil dijelaskan ya, gitu. Tentang sejarahnya seperti itu. Kalau koleksi-koleksi yang ada di sini kita bisa perhatikan ya. Nah, ini koleksi baru semua. Jadi tentang berbagai peninggalan Bung Karno yang sumbernya kita dapat dari buku Bung Karno dan Kesayangan karya Mas Guntur. Mas Guntur itu putra pertamanya Bung Karno. Itu ada jam tangan. Di sini ada jam tangan merek Rolex. Kebetulan Bung Karno itu suka jam tangan Rolex karena dulu pernah dia pakai jam tangan Rolex itu jatuh, terus ternyata tidak apa-apa, nggak rusak, akhirnya beli. Gitu. Ya. Kemudian ada parfumnya mereknya Salimar. Di sini parfum kesukaannya Bung Karno. Ada, bisa dilihat nanti, ada pena atau pulpennya Bung Karno, itu dia pakai merek Parker. Kemudian kacamata, pecinya, kemudian kemeja juga. Nah, kalau sejarahnya Bung Karno nanti kita sambil jalan juga saya ceritakan tentang sejarah perjalanannya Bung Karno. Mulai dari sini, ini kita buat riwayat singkatnya perjalanan hidupnya Bung Karno agar ya pengunjung atau peziarah yang datang ke sini bisa sambil lalu nggak butuh waktu lama, bisa mengerti bagaimana perjalanan hidupnya Bung Karno. Mulai dari lahir sampai beliau wafat gitu ya. Kita buat poin-poin aja. Jadi mulai lahir di Surabaya tanggal 6 Juni, namanya siapa, bapak ibunya siapa, sekolahnya di mana aja, mulai dari dulu sekolah istilahnya Ongkoloro, itu yang penting kalau Ongkoloro itu istilahnya iso moco iso nulis, bisa baca dan tulis. Tapi ayahnya Bung Karno ingin Bung Karno itu bisa menjadi seorang yang lebih dari itu. Jadi beliau istilahnya ketika Bung Karno SD itu akhirnya dipaksa dipindahkan ke ELS agar beliau nanti bisa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, SMP SMA itu Bung Karno tinggal di Surabaya di tempatnya Pak Cokro Aminoto. Ya, di tempatnya Pak Cokro itu Bung Karno tidak hanya belajar di sekolah, tapi juga belajar tentang istilahnya nasionalisme,
tentang bagaimana pergerakan di Indonesia, karena kebetulan Pak Cokroaminoto itu temannya bapaknya Bung Karno, Pak Sukami itu juga ketua Syarikat Islam dan anggotanya sangat banyak. Di tempat beliau juga sering berkumpul pejuang-pejuang pergerakan seperti Agus Salim, Yusuf Alimin dan lain sebagainya. Dan dari mereka beliau sering mendengar, dan dari mendengar itu akhirnya beliau istilahnya mulai bangkit semangatnya bahwa pada waktu itu posisi bangsa Indonesia atau Hindia Belanda itu masih dalam masa penjajahan, dan dari mereka beliau belajar untuk istilahnya ingin membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan itu. Nah, sampai akhirnya setelah lulus sekolah di Surabaya beliau melanjutkan kuliah di Bandung di THS jurusan Teknik Sipil. Sebenarnya Bung Karno kan pengen kuliah ke luar negeri, cuman karena keterbatasan anggaran atau kebetulan bapaknya Bung Karno hanya kalau kita nyebutnya mantri guru ya, di sekolah pribumi itu bayarnya nggak terlalu banyak. Kalau untuk sekolah ke luar negeri nanti takutnya tidak mencukupi, akhirnya sama ibunya disarankan untuk sekolah di dalam negeri. Kebetulan di Bandung dibuka sekolah tinggi teknik atau THS, beliau ngambil jurusan teknik sipil di sana. Ya walaupun nanti dalam praktek kehidupannya Bung Karno lebih banyak terlibat dalam perpolitikan, terus ilmu-ilmu sosial dan hukum, tapi dasar ilmu teknik sipilnya itu juga sebagai pondasi beliau dalam mendirikan bangsa Indonesia. Oh gitu. Boleh kita lanjut Boleh. ke koleksi-koleksi apa aja yang ada di sini gitu ya Pak ya? Kita ada koleksi ini dari kantor pos ya, Oke. benda pos, ada kartu pos, ada perangko, ada pin emas juga. Yang ini didedikasikan oleh kantor pos untuk peringatan 100 tahunnya Bung Karno. Jadi ada pokoknya khusus tentang Bung Karno, ini bisa dilihat. Kita lanjut ke sini. Ini ada koleksi gong Kiai koper Bung Karno. Nah, koper ini yang menemani masa pengasingannya Bung Karno. Jadi ya, Bung Karno itu banyak terlibat diteladani oleh para mahasiswa sekarang ini. Karena zaman dulu beda dengan zaman sekarang ya. Teknologi zaman dulu terbatas ya, untuk mendapatkan akses informasi aja sangat susah sekali. Kalau sekarang kita sudah terbantu dengan namanya internet ya. Bagaimanapun kita tinggal duduk di depan komputer dengan jaringan yang lancar misalnya, wah semuanya sudah bisa kita dapatkan. Tapi zaman begitu susahnya, masih dalam zaman masa penjajahan, kita sangat terbatas. Tapi semangat para pejuang dahulu, termasuk Bung Karno, Bung Hatta dan para bapak pendiri bangsa yang lain itu perlu kita teladani, perlu kita tiru untuk masa-masa sekarang seperti itu. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang untuk meningkatkan rasa nasionalisme khususnya para generasi muda begitu Pastinya ya Pak ya? itu ya, karena kalau bukan kalian para mahasiswa, siapa lagi yang akan menerima tongkat estafet dari para pemimpin bangsa. Nah, mungkin 20-30 tahun ke depan ya Pak ya, nanti pasti pendiri bangsa ini akan berganti ke jenengan-jenengan semuanya. Kalau kita semua sekarang sibuk dengan cangkruk, kemudian mabar bersama, nah itu yang nanti siapa, masa negara akan diserahkan kepada mereka bagaimana nantinya gitu kan. Mumpung jenengan para mahasiswa ini masih muda, semangatnya dan istilahnya permasalahan belum sekompleks kami ini yang sebagai orang tua. Jadi ini jiwa nasionalisme dari para pemimpin bangsa ini perlu kita teladani. Bagaimana mereka tuh istilahnya berjuang tidak mengharapkan apapun selain Indonesia merdeka. Istilah zaman dulu itu apa yang mau diharapkan? Ya, kita berjuang untuk merebut kemerdekaan. Setelah merdeka mereka nggak punya apa-apa. Untuk mendirikan bangsa dulu bagaimana? Itu kan nggak punya. Harus menyusun berbagai hal, mulai dari fondasinya, untuk organisasinya, dari mulai parlemen dan lain sebagainya itu mereka dulu kan belum ada. Kalau sekarang kan sudah ada, tinggal kita meneruskan. Yang bagus-bagus kita teruskan, yang jelek-jelek nanti bagaimana dibuat lebih bagus kayak gitu. Nah itu yang perlu diteladani.
Kemudian kalau misal ini Pak menjadi sebuah informasi kepada teman-teman mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa ini begitu kan Pak ya. Tempat ini kira-kira udah pernah didatengin siapa saja nih Pak? Bisa dijelaskan. Khususnya orang-orang yang penting begitu. Dalam tempo ini kebetulan kan 1-2 bulan ini Blitar ditunjuk sebagai pilot project-nya nasional untuk level 1 ya. Jadi kita itu didatangi berbagai banyak orang. Mulai dari menteri kemarin Ibu Risma, Menteri Sosial baru datang ke sini, Pak Ganjar, kemudian dulu ya Pak Jarod Menteri, banyak banget ya. Ya petinggi-petinggi negara, mulai dari parlemen, menteri di MPR itu juga banyak datang dulu ke sini, ada Hidayat Nur Wahid zaman-zaman dulu ya. Kalau yang sekarang ini kebetulan kan 2 tahun ini kita vakum, cuman 2 bulan ini kita kedatangan banyak petinggi negara. Monggo nanti teman-teman dari berbagai penjuru di Nusantara yang ikut dalam pertukaran pelajar bisa datang ke sini untuk mengambil sari-sari ide pemikiran Bung Karno. Silahkan digali, nanti insya Allah kami akan siap membantu. Dan seperti pepatah sebuah pesan yang disampaikan sama Bung Karno itu kan jas merah begitu ya Pak ya. Jangan sampai lupa dengan sejarah. Sama generasi muda jangan sampai lupa. Bung Karno punya pesan kan, 1000 orang tua bisa mencabut Semeru dari akarnya. Tapi 10 pemuda itu bisa mengguncangkan dunia. Kenapa? Beda 10 pemuda sama 1000 orang tua. Itu nanti adik-adik dan teman-teman para pelajar mahasiswa bisa menggalinya di sini. Di sini selain ada koleksi ini, ada juga koleksi buku-bukunya Bung Karno. Nanti di koleksi khusus Jinan bisa lihat. Jadi ide-ide tulisan pemikirannya Bung Karno. Jadi koleksi yang ada di sini itu hanya mengantarkan untuk ke sumber yang lebih kompleks lagi. Nanti kita bisa ke sana kalau jenengan mau sana. Kalau misalkan ini Pak, kan kita bisa melihat di sini banyak sekali foto-foto yang dipajang. Ini kira-kira foto-foto tentang apa sih Pak? Ini campur ya. Nah, untuk yang sisi utara ini lebih ke perjuangannya Bung Karno dari mulai awal dan juga keluarga Bung Karno. Jadi ketika beliau masih muda sekolah, kemudian menuntut ilmu, masa pengasingan, terus proklamasi. Kalau yang sisi selatan ini lebih kepada kerjasama beliau dengan dunia internasional, baik bilateral, regional maupun internasional. Jadi kayak kegiatan beliau di gerakan non-blok, konferensi Asia Afrika, kunjungan kenegaraan ke berbagai negara dunia bisa dilihat di sini. Beliau juga pernah ketemu Paus, ketemu Ho Chi Minh, Mao Zedong, John Kennedy dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini dari koleksi yang ada di sini bisa menyemangati kita untuk bagaimana zaman dulu itu Bung Karno sudah bisa bergaul dengan berbagai tokoh dunia, apalagi sekarang dengan teknologi yang lebih canggih, itu mungkin akan memacu semangat generasi muda untuk lebih dan lebih dari para tokoh pendahulu kita. Seperti itu. Oke. Kita bisa jalan lagi Bapak? Boleh, iya silakan. Nanti kita sambil. Nah, sambil lihat fotonya nggak apa-apa? Oke. Kita mungkin. Jadi Bung Karno itu orangnya istilahnya sangat percaya diri ya. Jadi beliau nggak ingin bangsa Indonesia itu dipandang rendah. Jadi kalau ketika beliau berjalan ya nggak pernah menunduk, pasti tegak gitu. Iya. Seperti itu. Nah ini untuk beberapa tempat perjuangannya Bung Karno yang dulu. Kalau tadi marketnya ini foto-fotonya. Ini foto rumah pengasingan di Bengkulu. Nah ini tepatnya Ibu Fatmawati Belanda Bandar Mangkuru. Di sini Bung Karno kenal. Ini foto rumah pengasingan, di dalamnya ada berbagai koleksi juga. Kalau ini yang di ND ini salah satu pengunjukun yang ada di ND yang beliau istilahnya ide gagasan tentang Pancasila itu lahir ketika beliau merenung di bawah pohon sukun. Pohonnya sukun ini sampai sekarang masih ada nggak Pak? Masih ada ya? Berarti katanya dulu pernah mati, tumbuh lagi dengan cabangnya. Wah, uniknya di situ. Itu berarti ada di Flores Nusa Tenggara ya? Iya, di ND itu di Pulau Flores, dari Kupang nanti masih nyebrang laut. Tempat kecil karena memang tempat pengasingan dari para pejuang bangsa itu memang jauh istilahnya jauh dari peradaban istilahnya waktu itu ya. Bung Karno di ND Flores, kemudian Bengkulu, Muhammad Hatta itu di Banda Neira,
terus ada juga yang diasingkan di Digul, itu kan memang jauh. Jadi agar mereka tidak istilahnya tidak bergaul dengan masyarakat, tidak mempengaruhi masyarakat untuk melawan penjajah. Jadi benar-benar maksud dari pemerintah itu menjauhkan mereka dari masyarakat, tapi mereka tidak pernah menyerah dengan hal itu. Walaupun diasingkan, walaupun dibuang, mereka tetap semangat berjuang dengan istilahnya bentuk lain seperti menulis buku. Kemudian Pak, kalau yang kita tahu namanya Museum Nasional khususnya di memorabilia yang ada di Perpustakaan Nasional yang ada di Blitar ini kan cukup istimewa begitu ya Pak ya. Yang mana ada satu lagi di Bukit Tinggi yang itu Perpustakaan Bung Hatta. Ya. Nah, kemudian kenapa sih Pak harus dipilih di Blitar gitu? Yang di sini untuk Perpustakaan Proklamator Bung Karno sendiri, jadi ide gagasan pertama kan dari Wali Kota Blitar, kemudian dijawantahkan, dikomunikasikan dengan berbagai stakeholder, akhirnya masuk ke ranah pusat, kemudian istilahnya divisualisasikan, diaktualisasikan dengan bentuk perpustakaan ini. Ini sebenarnya kan dulu dikelola oleh pemerintah kota, namun karena anggaran pemerintah kota itu kan terbatas, mau tidak mau dialihkan ke pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat kebetulan waktu itu yang begitu intens berkomunikasi adalah Perpustakaan Nasional. Akhirnya tahun 2005 maksudnya pengelolaannya dipindahkan ke Perpustakaan Nasional RI. Nah, kenapa dipilihnya di sini? Nah, itu kan di awalnya memang dari pemerintah kota, kemudian pengelolaannya pindah ke Perpustakaan Nasional RI. Akhirnya setelah itu yang ada di Bukit Tinggi juga sudah ada perpustakaan, sama juga seperti itu konsepnya, karena sudah ada perpustakaannya, cuman untuk anggaran pengelolaannya memang membutuhkan biaya yang besar, akhirnya diambil alih oleh Perpustakaan Nasional. Nah, kebetulan dua tokoh ini memang dua tokoh istilahnya Dwi Tunggal, Bapak Bangsa, Bapak Proklamator, akhirnya keduanya diberi nama Perpustakaan Proklamator. Jadi Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dan Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Kalau bicaranya memang seperti itu. Jadi konsep awalnya memang dari pemerintah daerah masing-masing, cuman dalam perjalanan waktu karena untuk operasional pengelolaannya membutuhkan biaya yang besar, akhirnya diambil oleh pusat dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat, khususnya Perpustakaan Nasional seperti itu. Boleh kita sambil jalan? Boleh. Nah, sambil saya tanya juga nih Pak, kalau misalkan benda atau mungkin koleksi yang paling unik yang ini membedakan dengan museum atau mungkin perpustakaan yang lain, itu apa ya Pak yang di sini? Kalau unik apa ya? Jadi biasanya lebih ke pandangan masyarakat luar ya, ini subjektif ya. Orang itu datang ke sini pasti akan menanyakan tentang lukisan berdetak tadi. Lukisan berdetak. Ya. Nanti bisa kita datang sana. Kalau untuk yang unik yang kita tentang Bung Karno yang kebetulan berhubungan langsung, istilahnya kayak kopernya Bung Karno, bajunya Bung Karno, itu ada yang kaitannya dengan Bung Karno. Dan itu benar-benar dipakai sama Bung Karno gitu ya waktu itu. Masih menemani. Tapi kalau lukisan itu sebenarnya koleksi baru, cuman punya keunikan itu. Boleh nanti kalau kita lihat di shoot nggak apa-apa. Ini lukisan baru sebenarnya Kak. Jadi lukisan dilukis tahun 2001 untuk memperingati 100 tahunnya Bung Karno. Jadi peringatan tahun. Jadi Bung Karno kebetulan lahir 1901. Ini dilukis tahun 2001. Pelukisnya Bapak almarhum Budi Said. Jadi istilahnya sebagai penarik minat masyarakat ya, di sini kita letakkan lukisan Bung Karno. Kebetulan berbeda dengan lukisan yang lain. Ini lebih real. Apa Pak yang membedakan dengan lukisan-lukisan yang lain? Nah, ini keunikannya tadi. Oke. Ya kita kalau dilihat dari samping kayak berdetak, kemudian pandangan matanya kemanapun akan ngikutin kita. Nah, sama kebetulan kan bentuk lukisannya itu seperti foto, beda dengan lukisan-lukisan yang lain yang lebih real ini. Jadi uniknya di situ. Oh gitu. Dan ini berarti seakan-akan memang lukisannya kayak berdetak jantungnya gitu ya Pak ya. Bersani. Bisa dilihat. Uniknya di situ. Uniknya di situ. Biar semuanya makin penasaran gitu ya Pak. Iya. Sama ini kopernya ini, bajunya itu, jadi hal-hal kayak tadi. Oke. Pak Fauzi, terima kasih atas informasinya. Nanti mungkin biar teman-teman bisa datang ke sini biar mengeksplor lebih jauh lagi begitu ya Pak ya. Kalau teman-teman mahasiswa pertukaran pelajar datang ke Blitar akan kami pandu, kami layani semampu kami. Dan
program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri bertemu sementara, berkesan selamanya.